Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Hukum Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, atau biasa kita sebut criminal justice system. Selanjutnya, yang menjadi dasar sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika kita bicara tentang sistem peradilan pidana, berarti kita tidak akan terlepas dari apakah itu sistem dan bagaimana sistem tersebut mengatur acara terkait peradilan pidana. Sistem adalah suatu tahap-tahapan atau proses-proses yang terintegrasi dan bersifat interlock atau terkait antara satu dengan yang lain, sehingga dalam beracara peradilan pidana tersebut seluruh tahapan harus dilalui. Jika tidak, maka sistem tersebut akan gagal. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa criminal justice system adalah sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Apa saja tahapan dari sistem peradilan pidana tersebut? Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Tahapan pertama berada di bawah kewenangan dari Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan dari penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, serta guna menentukan siapa tersangkanya. Setelah proses penyidikan selesai, selanjutnya berkas perkara yang merupakan produk dari penyidikan tersebut akan diserahkan kepada penuntut umum. Penyerahan tersebut dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah penyerahan berkas, yang selanjutnya oleh penuntut umum berkas tersebut akan dipelajari, dan bila mana berkas tersebut sudah lengkap, maka akan dilakukan tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum. Tahap selanjutnya adalah penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim. Penuntut umum memiliki kewenangan untuk membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke persidangan, kemudian melakukan penuntutan terhadap terdakwa di persidangan. Tahap selanjutnya adalah pengadilan, yaitu tahap pelaksanaan acara pemeriksaan di sidang pengadilan dengan acara antara lain: 1. Dakwaan oleh jaksa penuntut umum. 2. Eksepsi atau nota keberatan oleh terdakwa atau penasihat hukum. 3. Tanggapan atas eksepsi oleh jaksa penuntut umum. 4. Putusan sela. 5. Pembuktian, yaitu pemeriksaan alat bukti, barang bukti. 6. Tuntutan oleh jaksa penuntut umum. 7. Pledoi atau nota pembelaan. 8. Replik jawaban atas pledoi oleh jaksa penuntut umum. 9. Duplik tanggapan atas replik oleh terdakwa atau penasihat hukum. Dan terakhir adalah putusan hakim. Kemudian bagaimana jika terdakwa tidak puas atau tidak terima dengan putusan hakim tersebut? Di dalam KUHP diatur yang namanya upaya hukum, di mana pihak terdakwa dan atau pihak penuntut umum dapat melakukan upaya hukum jika merasa tidak puas atau keberatan
atas putusan hakim tersebut. Upaya hukum tersebut antara lain 1. Banding, 2. Kasasi, dan 3 adalah peninjauan kembali atau PK. Penjelasan pertama adalah banding. Banding adalah upaya yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara jika tidak puas atau merasa keberatan dengan putusan pada tingkat pengadilan negeri guna diajukan perkara tersebut ke tingkat pengadilan tinggi. Selanjutnya adalah kasasi dan merupakan upaya hukum terakhir jika pihak yang berperkara tidak puas atau keberatan dengan putusan pengadilan tinggi guna diajukan ke tingkat Mahkamah Agung, sehingga apapun putusan dari Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun ada satu lagi upaya hukum luar biasa yang bernama PK atau peninjauan kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung, namun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas, serta jika ditemukan bukti baru atau novum yang ada sebelum putusan, dan jika kiranya novum itu dimunculkan, maka putusan tersebut akan berubah. Tahap terakhir adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau ingkrah dilakukan oleh jaksa. Yang selanjutnya, jika putusan tersebut terdapat putusan penjara, maka terpidana akan menjalani proses penjara tersebut di lembaga permasyarakatan. Demikian pembahasan kita tentang sistem peradilan pidana di Indonesia atau criminal justice system. Semoga dapat bermanfaat bagi sobat hukum Indonesia sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.